Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Miftahul Jannah dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang mikroskop elektron. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada mikroskop elektron. Yang pertama ada elektron gun. Elektron gun adalah bagian dari mikroskop elektron yang berfungsi untuk menghasilkan elektron yang akan digunakan untuk membentuk gambar spesimen. Terdapat dua jenis sumber elektron yang umum digunakan dalam mikroskop elektron, yaitu yang pertama katoda pada TEM, terus yang kedua ada FEG pada SEM. Kemudian struktur yang kedua ada kondensor. Nah, kondensor ini bertugas untuk mengarahkan aliran elektron yang dihasilkan oleh sumber elektron ke arah objek yang akan diamati. Nah, ini membantu untuk memfokuskan aliran elektron sebelum mencapai objek. Kemudian yang ketiga ada lensa pengumpul. Lensa pengumpul ini berfungsi untuk memfokuskan dan mengarahkan elektron ke spesimen. Lensa pengumpul ini terletak di antara elektron gun dan spesimen dan berfungsi untuk memperkecil ukuran berkas elektron sehingga dapat diarahkan dengan lebih akurat ke spesimen. Nah, lensa pengumpul juga berfungsi untuk memperbesar sudut pandang spesimen sehingga dapat diamati dengan jelas dan lebih detail. Kemudian yang keempat ada lensa objektif. Nah, lensa objektif ini berfungsi untuk membentuk bayangan elektron dari spesimen ke dalam lubang diafragma dan untuk memperbesar bayangan elektron tersebut. Lensa ini terletak dekat dengan spesimen dan paling dekat dengan meja preparat. Nah, pada lensa objektif ini terdapat beberapa perbesaran, yaitu 4 kali, perbesaran 4 kali, perbesaran 100 kali, perbesaran 40 kali, dan perbesaran 10 kali. Perbesaran ini dapat diatur sesuai dengan keinginan sang peneliti. Struktur pada mikroskop elektron yang kelima adalah objek atau spesimen. Bagian ini adalah objek yang ingin diamati. Contohnya seperti preparat jaringan, sel, atau objek lain yang memerlukan analisis dengan resolusi yang tinggi. Kemudian yang keenam ada detektor. Detektor ini digunakan untuk menangkap sinyal yang dihasilkan oleh interaksi antara aliran elektron dengan objek. Nah, ini bisa berupa detektor elektron pada TEM atau detektor sinyal sekunder pada SEM. Kemudian yang ketujuh ada citra intermediat. Citra intermediat pada mikroskop elektron adalah citra yang dihasilkan oleh detektor elektron pada mikroskop elektron. Citra intermediat ini kemudian diolah dan direkam oleh kamera digital atau film fotografi untuk menghasilkan gambar akhir. Nah, fungsi dari citra intermediat ini adalah untuk memberikan informasi tentang struktur dan komposisi spesimen yang diamati. Citra intermediat ini juga membantu meningkatkan resolusi gambar dan memperjelas detail spesimen yang diamati. Selain itu, citra intermediat juga dapat digunakan untuk analisis dan penelitian lebih lanjut tentang spesimen tersebut. Yang kedelapan ada lensa proyektor. Lensa proyektor pada mikroskop elektron digunakan untuk memperluas sinar elektron ke layar, fosfor, atau perangkat pencitraan lainnya seperti film. Lensa proyektor terletak di antara detektor dan layar CRT dan berfungsi untuk memperbesar citra intermediat yang dihasilkan oleh detektor sehingga dapat dilihat jelas pada layar. Nah, lensa proyektor juga dapat digunakan untuk merekam gambar dan video dari spesimen yang diamati pada mikroskop elektron. Lalu yang terakhir atau yang kesembilan ada monitor atau layar. Nah, gambar yang dihasilkan oleh mikroskop elektron ditampilkan pada monitor atau layar komputer sehingga pengguna dapat melihat dan menganalisis objek. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Nur Latifah Malia Putri dengan NPM 2313024003. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu teknik yang ada dalam mikroskop elektron. Seperti yang dapat kita lihat pada Campbell Jilid 1 halaman 104, teknik pada mikroskop elektron ada dua, yaitu scanning elektron mikroskopi atau SEM, yaitu mikroskopi elektron payat, dan transmission elektron mikroskopi TEM, yaitu mikroskopi elektron transmisi.
Di peraga 6.4a bisa kita lihat teknik mikroskopi elektron payar. Mikrograf yang diambil dengan mikroskop elektron payar menunjukkan citra 3 dimensi dari permukaan spesimen. Nah, bagaimana sih caranya? Cara kerja pada teknik mikroskopi elektron payar yaitu aliran elektron diarahkan ke objek dan elektron yang tersebar atau secondary electrons. Elektron yang dipantulkan atau backscatter elektron dari permukaan objek digunakan untuk membuat gambar permukaan objek. Seperti yang dapat kita lihat di gambar berwarna ini, merupakan hasil dari teknik SEM dengan perbesaran 2 mikrometer. Dan bisa kita lihat hasil dari teknik SEM memang benar menjadi 3 dimensi seperti pada gambar. Silianya terlihat timbul atau 3 dimensi. Keunggulan dari teknik SEM yaitu cocok untuk mengamati permukaan objek dengan tingkat resolusi yang baik. Ini memungkinkan pengamatan detail permukaan, topografi, dan tekstur material. Sedangkan keterbatasannya, SEM tidak memberikan informasi tentang struktur internal objek seperti TEM. Persiapan sampel yang baik juga penting dalam SEM. Kemudian di peraga 6.4b ada teknik mikroskopi elektron transmisi. Mikroskop elektron transmisi membentuk irisan tipis suatu spesimen. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi, cara kerja pada teknik mikroskopi elektron transmisi atau TEM yaitu elektron dilewatkan melalui objek yang sangat tipis hingga dapat menghasilkan gambar objek dengan resolusi tinggi.